Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang kasus Vina Cirebon yang semakin hari sudah mulai kelihatan terang benderang, jalannya sudah juga kelihatan lebar sepertinya ya guys ya. Nah di sini detik-detik Rudiana dan Aep berhadapan langsung dengan Aldi dan Saka Tatal di Bareskrim Polri. Wow, bikin deg-degan. Aep, Saka Tatal, dan Aldi Renaldi penuhi panggilan Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan alhasil, wow, gila, bikin merinding. Sampai-sampai ayah Aep pun meminta maaf terhadap semua terpidana dan juga keluarganya atas kelakuan anaknya yang tidak terpuji ini. Waduh, gila. Ini sepertinya betapa malunya ya seorang ayah, apalagi ini khususnya ayah Aep ya, dengan kelakuan anak seperti ini. Nah begitu, sampai-sampai mengorbankan orang lain begitu ya. Waduh. Nah guys, untuk video selengkapnya ini dia. Let's go. Pada hari ini kami datang ke Bareskrim Polri sehubungan dengan ada undangan terhadap Renaldi yang menjadi saksi dalam perkara terlapornya Rudiana. Dalam hal ini laporannya itu menyangkut tentang adanya penganiayaan, keterangan palsu yang dilakukan oleh petugas negara lah ya. Jadi di hari ini kita datang, ini saudara Renaldinya kami bawa untuk diperiksa hari ini untuk memenuhi panggilan dari polisi, guna diperiksa diambil BAP-nya. Kalau misalkan untuk kira-kira ada saksi lain nggak sih Pak yang juga nantinya akan diperiksa? Ada, tapi saat ini baru panggilannya baru ada pada ke Renaldi ya. Oke, saya mau pindah ke Renaldi. Oh silakan. Abi, gimana persiapannya dalam pemeriksaan hari ini? Semangat lah. Ya, semangat terus ya. Gimana tadi sehat? Siap. Kondisi gimana? Ya saya kemarin enak. Siap untuk diperiksa? Siap. Katakan sejujurnya ya. Katakan sejujurnya. Oke, siap. Mantap nanti rakyat Indonesia itu mendukung kau gitu. Cukup ya. Saya nggak disekap, ini kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya minta kerjaan aja di Pak Dedi. Gitu aja. Tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya kesini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga terpidana dan keluarga AR. Ada yang ingin disampaikan Pak? Atas nama apa Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf. Iya. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk Aep Pak? Anaknya apa? Kalau Aep Pak itu mau disampaikan Pak apa Pak? Aep ya, kalau pengen saya mah Aep biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Iya, kalau bapak sih nggak ada salah apa-apa ya. Orang tua kerja sama saya. Harapannya Aep jujur atau bagaimana Ya, Pak? harapannya jujur aja. Gitu. Berarti Bapak tahu kalau Aep ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal tentang Aep Pak? Nggak. Pak sampai sekarang tahu keberadaan Aep nggak Pak? Nggak Pak, nggak tahu. Bapak sendiri itu. Nggak. Bapak sendiri kan tahu keberadaan anak. Bulan yang lalu. Tak ada yang bisa lagi ditutupi. Aep kini sedang jalani pemeriksaan di Bareskrim bersama Saka Tatal. Aep mengaku siap untuk membeberkan fakta sebenarnya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Hal itu diucapkan Aep saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri atas laporan Saka Tatal. Diketahui mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan kesaksian palsu saksi kunci Aep. Saat mendatangi gedung Bareskrim Polri, Saka Tatal didampingi 3 kuasa hukumnya, yakni Titin Prilianti, Farhad Abbas, dan Krisna Murti, serta seorang anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sementara Aep datang penuhi panggilan Bareskrim tersebut didampingi kuasa hukum dan rekan pengacara lainnya. Saka Tatal menyebut akan menyampaikan beberapa kesaksian, salah satunya bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian dan juga sama sekali tidak mengenal Aep dan Dede.
Sementara itu, kuasa hukum Saka, Krisnamurti, mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan kliennya untuk kooperatif dalam menjawab pertanyaan penyidik dan membuka peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016. Kuasa hukum Saka lainnya, Titin Aprilianti dan Farhad Abbas, mengatakan bahwa pihak kuasa hukum sudah membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut diantaranya adalah berkas-berkas dari tahun 2016 dan bukti percakapan antara korban Vina dan temannya. Aep terlihat ketakutan saat mendatangi Bareskrim Polri. Kendati demikian, Aep kini tak ada lagi yang bisa ditutupi. Pasalnya, sekian banyak bukti dan pengakuan saksi lainnya sudah membeberkan fakta yang sebenarnya. Kesaksian palsu yang diberikan kepada penyidik yang mendapat arahan dari Rudiana semuanya sudah terkuat. Hal serupa status yang menyeret Rudiana kini dinaikkan dalam perkara. Keduanya terbukti atas dugaan memberikan kesaksian palsu yang mengakibatkan para terpidana harus mendekam dalam penjara. Salah satu dari para terpidana, Saudara Sudirman, belakangan jadi sorotan karena disembunyikan oleh pihak Polda Jabar. Dan bahkan mirisnya, Polda Jabar tidak mengizinkan siapa saja yang ingin berkunjung menemui Sudirman, termasuk kuasa hukumnya, selain kedua orang tuanya. Anehnya, Sudirman dipisahkan dari para terpidana lainnya. Alih-alih dalam sel penjara, Sudirman malah seringkali terpantau berada di luar penjara dan mendapat perlakuan istimewa dari Polda Jabar. Mengetahui hal demikian, keluarga dari Sudirman kini minta bantuan pada pengacara Tony RF yang sebelumnya menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Lepas ya dari kekuasaan penyidik oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh? Harusnya lepas saja, lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu yang kita tahu Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah ya. Padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca ya putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Kan itu. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman ya, terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas ya dari kekuasaan penyidik oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Iya betul, oke, gila, ini benar-benar luar biasa ya, segitu-gitu amat ya guys ya. Ini tentang Sudirman dulu ya guys ya. Ini ada apa nih dengan Sudirman? Kenapa Sudirman sampai diperlakukan seperti itu ya? Dan katanya, ini konon katanya, kalau Sudirman itu mempunyai mental yang tidak normal sepertinya, katakan seperti itu ya. Nah, kita takutnya nanti, ya benar apa yang disampaikan Pak Tony ini, takutnya itu Sudirman dijaga terus ucapannya agar selalu mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah pelakunya begitu ya. Nah, saya setuju dengan Pak Tony. Kenapa begitu? Ya, kenapa segitunya Polda Jabar menjaga ketat atau sebut saja dengan penyidik, oknum penyidik Polda Jabar gitu ya, menjaga ketat sampai-sampai Sudirman tidak bisa bertemu dengan pihak keluarganya begitu ya. Waduh, ini memang sangat miris sekali. Dan bahkan tadi AF dan juga Saka Tatal itu telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Nah guys, ini gimana nih tanggapannya?
apakah ini akan benar-benar terungkap nanti, apakah ini akan benar-benar si Aep ini benar-benar jujur nanti di Bareskrim atau nanti di depan pengadilan. Nah, kita tunggu ya episode berikutnya. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Thank you. Thanks for watching.